sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin, haleluya. Agar ku tersesat di jalan. Amin, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku pasti jatuh. Amin, haleluya. Dengan Yesus bersamaku, bersama Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku akan selamat. Amin, haleluya. Pimpinlah aku, ya Roh Kudus, Roh Kudus, pimpin hidupku di sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Amin, haleluya. Tanpa Yesus bersamaku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku akan hancur gagal total. Tanpa Yesus, bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus menopangku, bersama Yesus membimbingku, ku akan selamat. Ada perbedaan Bapak Ibu. Tanpa Yesus kita hancur, tanpa Yesus kita gagal, tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, haleluya. Tapi bersama Yesus, bersama Yesus, bersama Yesus kita akan selamat. Di luar Yesus ku akan binasa. Tanpa Yesus ku akan gagal. Tanpa Yesus ku akan binasa. Tanpa Yesus aku nothing, tidak ada arti apa. Bersama Yesus ku akan selamat. Bersama Yesus hidupku berubah. Bersama Yesus hidupku menjadi manusia baru. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Pimpinlah aku, ya Yesus. Amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Firman-Mu pelita agar ku tak sesat di jalan. Amin, haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, di luar Yesus aku akan gagal total. Amin, haleluya. Bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus membimbingku, bersama dengan Tuhan Yesus menopangku, ku akan selamat. Amin, haleluya. Karena Engkau Bapakku Yesus, satu-satunya jalan yang membawa kebenaran dan akan membawa kami kepada kehidupan kekal di surga selamanya.
bersama Yesus di surga penuh damai sejahtera. Ku mau setia dan ku mau taat, pegang janjimu. Amin, haleluya. Bersama Yesus ku damai, bersama Yesus ku bersuka cita, bersama Yesus aku hidup di dalam hidup yang baru. Amin, haleluya. Di luar Yesus aku hancur gagal total. Di luar Yesus tidak ada damai sejahtera. Di luar Yesus tidak ada keselamatan selamanya. Amin, haleluya. Aku mau setia dan mau taat, mau selalu cinta Yesus. Aku mau hidup, hatiku melekat pada Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, pimpinlah hidupku. Roh Kudus, pegang tanganku sampai nanti aku berjumpa dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar aku membaca firman-Mu Bapa. Engkau sudah pelihara kami di pagi yang indah ini Tuhan. Aku butuh Engkau Yesus. Apapun yang kami kerjakan, Engkau selalu bersamaku, supaya senantiasa aku melangkah di dalam kebenaran-Mu, sampai aku masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan tubuh jiwa roh kami Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu. Berfirman Bapa, kami siap dengan firman-Mu. Roh Kuduskan tuntun hidup kami, biar hidupku menjadi berkenanan di hati Tuhan, berdampak bagi kerajaan surga. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami senantiasa hidup di dalam rencana-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Selasa pagi ini tanggal 8 Februari tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dikasihi dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saudara harus selalu cinta Tuhan Yesus Bapak Ibu ya. Karena firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 43:4, kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Kita bisa hidup bernapas sampai detik ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bisa punya uang, bisa makan, bisa tidur, bisa beraktivitas, bisa pelayanan, bisa apapun. Sampai mati sekalipun, itu adalah milik dari Tuhan Yesus. Hidup milik Tuhan Yesus, mati juga milik Yesus. Apapun keadaan kita, itu milik Tuhan Yesus. Kita dilahirkan di dunia ini tidak punya apa-apa. Seorang bayi lahir hanya bisa menangis. Mohon maaf, dalam keadaan telanjang, tidak pakai baju. Tidak seorang pun bayi di dunia ini sudah membawa baju lengkap dengan pakai jas, dengan membawa emas berlian, ya, keluar dari rahim ibu. Tidak ada, semua di dalam keadaan yang sama. Itu kebesaran Tuhan. Supaya kita sadar dan isyaf bahwa kita lahir dalam dunia tidak membawa apa-apa, dan tinggalkan dunia juga tidak membawa apa-apa. Sebagai bukti dikunci sama Tuhan, supaya kita sadar dan bertobat. Hidup ini datang dari Tuhan, dan marilah hidup untuk Tuhan. Hidupku buat Kristus, mati dalam keuntunganku. Apapun keadaan kita, mari kita senantiasa sentralnya Tuhan Yesus. Ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan, tetap cinta Tuhan Yesus. Sebab Yesus sumber segala-galanya. Kalau tidak ditolong Tuhan, ada maksud Tuhan. Tuhan mau uji sifat kesetiaan kita seperti apa. Ya, supaya kita sadar dan insyaf. Apapun bahwa sesungguhnya kita nothing. Dalam keadaan kita bayi kok. Pernah kita punya mobil di waktu kita lahir. Tidak punya mobil, baju saja tidak punya kok saudara. Bisa punya, itu anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, dulu kita lahir dalam kandungan ibu kita sudah mati saudara. Bisa terjadi banyak peristiwa kan.
dalam rahim ibu, ya, sudah keguguran, jatuh, kematian, semua peristiwa bisa terjadi. Apapun tanpa kasih karunia Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, kita nothing. Kita menjadi something, kita berarti oleh karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Maka Tuhan berkata kan dalam Yesaya 43:4 bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena Yesus yang mencintai kita. Oleh karena itu mari kita senantiasa kembali kepada firman dan kita minta sesuai dengan pujian, pimpin aku ya Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan yang saya bacakan tadi dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku, karena jalan Allah itu sempurna. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31, jalan Tuhan itu sempurna. Jalan manusia hanya menuju kepada maut. Jalan manusia menuju maut, artinya jalan yang menurut kehendak daging manusia. Kehendak manusia itu daging, saudara. Tapi kalau menurut kehendak Tuhan, itu hidup yang kekal. Itu mari kita senantiasa mau roh kita menyala-nyala. Kita bangun diri kita. Terus senantiasa hati kita melekat dengan Tuhan. Hanya kepada firman Tuhan. Sandaran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, sumber berkat, sumber segala-galanya datang dari Tuhan Yesus. Jangan pernah lolos dari kasih karunia Tuhan, tapi ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita melangkah bersama dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Semangat saya. Kalau saya bicara Tuhan Yesus, biarpun tidak tidur, tidak ada masalah, saudara. Lebih bagus saya tidak tidur, tapi bergaul karib dengan Tuhan, daripada tidur hanya untuk dunia, hanya meninggalkan dunia ini. Ya, tetapi kalau kita tidur bersama dengan Tuhan, kata firman Tuhan Mazmur 127:2, tidur pun karena kita dicinta sama Tuhan. Oleh karena itu mari kita bangun diri kita. Tidur, bangun, kita harus membangun diri kita untuk kita menjadi orang yang dicinta sama Tuhan. Ya, kata firman Tuhan dalam Mazmur 116 ayat 15, orang dikasih Tuhan itu berharga, matinya berharga di mata Tuhan. Karena apa? Dicinta sama Tuhan. Tapi kalau tidak dicinta sama Tuhan, kata firman Tuhan dalam 2 Korintus, ya, itu orang tidak mencintai Tuhan, itu terkutuk, saudara. 1 Korintus 16:22. Orang tidak mencintai Tuhan, coba baca. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, itu firman Tuhan itu dikatakan terkutuk. Ya, ini maka firman Tuhan itu harus ada di dalam hati kita. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia marata. Oh, dijauhkan Tuhan. Tidak Tuhan, saya Yakob Rahmat bersama Bapak Ibu, bersama keluarga kita satu persatu. Mari kita adalah orang-orang cinta Tuhan. Orang cinta Tuhan adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Dan suatu hari janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 23. Ya, kita akan bersama dengan Tuhan loh, saudara. Coba nih, maka saya selalu pegang firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 23 dikatakan firman Tuhan demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama dengan dia. Siapa dia tuh? Kita semua yang cintakan firman Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, adalah orang-orang kekasih Tuhan. Sehingga kita dijadikan berharga di mata Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan di kitab 2 Samuel pasal 2. Puji Tuhan. Kita bersyukur di pagi yang indah ini. Bersuka cita sebelum kita beraktivitas. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Bangun dengan tubuh yang sehat. Tapi mohon maaf, saya tidak tidur dari pagi, saudara. Terus tidur nanti. Kalau sudah saya selesai ini acara ini, saya berdoa dulu, setelah berdoa baru bisa tenang sebentar saja, bangun lagi beraktivitas, ambil lagi persekutuan pelayanan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Pokoknya hari-hari yang kita jalani, mati buat Kristus, hidup bagi Tuhan. Tidak ada waktu buat dunia. Jangan beri celah bagi dunia. Jangan beri celah buat iblis, tapi terbuka lebar hati kita untuk Tuhan Yesus. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya mau baca 2 Samuel pasal 2 ayat 1-7. 7 ayat saja, pendek, singkat, puji Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya Ahinoam, perempuan Yesreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orang mengiringnya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron.
Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian." Ayat 7 terakhir, "Kuatkanlah hatimu sekarang, dan jadilah orang-orang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati, dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Amin, puji Tuhan. Ada 4 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dalam firman Tuhan, biarpun singkat, ada 4 hal yang penting yang saya mau sampaikan. Yang pertama, apapun kehidupan kita, saya sudah katakan, harus kita sentralnya Tuhan Yesus. Daud ini, dia tanya kepada Tuhan, dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara semua. Ya, selalu saya katakan, mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia sama Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Itulah, jadikan sentralnya Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan kita mau taat, lakukan firman Tuhan. Yaitu Daud, sentralnya Tuhan Yesus. Taat kepada Tuhan. Dia cinta sama Tuhan. Dia cinta sama Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Yaitu dia selalu tanya sama Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus selalu berkomunikasi sama Tuhan. Apapun kegiatan kita hari ini, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melangkah, tanya sama Tuhan, berdoa dulu. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Seperti firman Tuhan katakan, tunjukkan jalanmu Tuhan kepadaku. Bawa aku berjalan di dalam kebenaranmu. Seperti Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ini penting, ada komunikasi. Sintelnya Tuhan Yesus, kita jadikan Tuhan di atas segala-galanya. Jadi 4 hal yang saya mau sampaikan. Ini pertama, marilah ke segala sesuatu kita belum beraktivitas, sebelum kita melakukan apapun, tanya kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan jalanmu Tuhan. Aku harus pergi kemana Tuhan? Apa yang harus kukerjakan Tuhan? Setelah kukerjakan, boleh lakukan. Itu pun masih tanya lagi kepada Tuhan. Daud ini, jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dari awal kita tanya sama Tuhan, sampai akhirnya dia tanya sama Tuhan. Lalu kata Daud, pertama kali firman Tuhan, pergilah. Lalu kata dia tanya lagi, kemana aku pergi? Firmannya ke Hebron. Jadi 2 kali tanya. Jadi artinya, jadikan Tuhan sebagai Alfa dan Omega, awal dan akhir. Apapun juga sentralnya Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Daud ini hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia cinta dengan keluarga. Dia bawa istrinya. Dia bawa keluarganya, artinya kebersamaan untuk selalu bersama dengan Tuhan. Bawa keluarga untuk lebih dekat dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, kesusahan, kesulitan, apapun juga, bawa keluarga kita sentralnya kepada Tuhan Yesus. Dan ketiga, sifatnya horizontal. Jadi yang pertama vertikal sentralnya Tuhan Yesus bersama keluarga sentralnya Tuhan Yesus. Baru yang kedua, horizontal. Apa horizontal? Yang ketiga, yaitu pada waktu Daud berjumpa dengan orang yang dari Yabes Gilead menguburkan Saul. Di ayat 4b. 4b dikatakan, ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul. Lalu apa kata Daud? Di ayat kelima, maka Daud mengirim orang kepada orang Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya." Artinya apa? Daud itu tidak melupakan kasih secara horizontal kepada Saul. Sama juga dengan kehidupan kita. Jadi Daud ini menjadi pelaku firman. Firman Tuhan katakan dalam Markus 12:31, utamakan cintailah Tuhan Allahmu. Dan kedua, harus mengasihi sama manusia. Daud ini mengasihi Saul. Sampai matinya dia tetap setia. Dia menghormati Saul. Karena Saul sudah dipilih sama Tuhan menjadi raja. Berarti Daud ini menjadi pelaku firman Tuhan. Saling cinta, saudara. Sampai mati pun Raja Daud mencintai Raja Saul almarhum. Demikian kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita hidup saling mengasihi, bukan saling benci. Tidak boleh, saudara. Hidupnya Daud penuh dengan kasih Tuhan. Sama dengan kehidupan kita, harus ada kasih Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 8 ayat 3, orang mengasihi Allah itu dikenal oleh Allah. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan 33-34, yaitu ada pesan baru, perintah baru dari Tuhan. Itu harus kita saling mengasihi, bukan saling benci, bukan saling menentang, saling membinasakan, kata firman Tuhan kemarin. Tapi mari kita saling mengasihi, hidup di dalam kasih Tuhan. Dan yang keempat, kita harus ikut Tuhan.
harus kuat, saudara. Yang keempat, di ayat yang ketujuh, kuatlah hatimu sekarang, jadilah orang gagah perkasa. Jadi apa? Di dalam Tuhan kita harus kuat. Seperti ayat terakhir saya mau kasih, ayat terakhir, Efesus 6 ayat 10. Kita di dalam Tuhan harus kuat. Menghadapi situasi, kondisi apapun, harus kita membangun kekuatan bersama Tuhan. Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Di dalam Yesus ada sumber kekuatan. Di dalam Yesus ada hidup yang berkemenangan. Yesus ada mengalami kematian, tapi di balik kematian ada kebangkitan, sudah menang atas maut. Artinya kita harus kuat menghadapi situasi, menghadapi pandemi COVID-19, Omikron, menghadapi pergumulan, cobaan apapun bentuknya. Percobaan di dalam dunia yang begitu kencang, membuat kita cemas, membuat kita rasa takut. Tapi ingat selalu kepada Yesus. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Sebab kita melangkah dengan iman bahwa Yesus kali-kali tidak pernah tinggalkan kita, tapi Tuhan bersama kita. Oleh karena itu kita minta supaya pimpinan Roh Kudus Tuhan Yesus akan pimpin hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Bersama Yesus di sisiku, haleluya. Bersama Yesus menopangku. Bersama Yesus ku akan selamat. Amin, haleluya. Dengan Yesus ku damai sejahtera. Bersama Yesus ku bersukacita. Bersama Yesus aku lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Bersama Yesus ku akan selamat. Bersama Yesus ku damai. Bersama Yesus suatu hari kelak ku naik ke surga. Amin, haleluya. Tanpa Yesus ku akan jatuh. Tanpa Yesus ku akan gagal. Tanpa Yesus ku akan binasa. Oh, ampuni Tuhan, aku tidak mau Tuhan, tapi aku mau bersama Yesus. Ku akan selamat. Ku mau setia, ku mau taat, ku mau cinta Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Bersama Yesus ku masuk surga selamanya. Amin, haleluya. Bersama Yesus ku masuk surga selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari penjahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan bersama kita, Immanuel. Haleluya. Amin.